Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya kepada kita sehingga kita pada hari ini melakukan presentasi. Sholawat serta salam tetap dicurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang, yaitu agama Islam. Yang terhormat Bapak Nur Cahyadi selaku dosen pengampu mata kuliah etika bisnis serta teman-teman yang kami cintai. Pada kesempatan kali ini kelompok kami, kelompok 12, akan mempresentasikan materi yang berjudul Prinsip dan Kode Etik dalam Bisnis. Sebelum kita memasuki ke materinya, izinkan kelompok 12 untuk memperkenalkan diri. Mulai dari saya, perkenalkan nama saya Fajaria Asma Melati, NIM 210301202. Perkenalkan, nama saya Nurfika Miyanti, NIM 210301220. Perkenalkan, nama saya Maulana Ahmad Tijani, NIM 210301223. Baik, selanjutnya yaitu penjelasan tentang materi yang akan dijelaskan oleh teman saya. Yang pertama, pengertian profesi. Menurut KPPI, profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian. Yang kedua, menurut Hidayat Nur Wahid, sebuah pilihan yang sadar dilakukan oleh seseorang, sebuah pekerjaan yang secara khusus dipilih, dilakukan dengan konsisten, kontinu, ditekuni, sehingga orang bisa menyebutkan kalau dia memang berprofesi di bidang tersebut. Yang ketiga, menurut Kanter, pekerjaan dari kelompok terbatas, orang-orang yang memiliki keahlian khusus yang diperolehnya melalui training atau pengalaman, sehingga dapat membimbing atau memberi nasihat atau saran juga melayani orang lain dalam bidangnya sendiri. Yang keempat, Sony Craft, pekerjaan yang dilakukan sebagai nafkah hidup dengan mengandalkan keahlian dan keterampilan tinggi dan melibatkan komitmen pribadi atau moral yang mendalam. Next. Yang kelima, menurut Brooks, suatu kombinasi fitur, kewajiban, dan hak yang kesemuanya dibingkai dalam seperangkat nilai-nilai profesional yang umum. Nilai-nilai yang menentukan keputusan dan tindakan dilaksanakan. Next. Definisi dari sangat luas sampai sangat khusus. Definisi yang sangat luas, profesi adalah sebuah pekerjaan yang secara khusus dipilih, dilakukan dengan konsisten, kontinu ditekuni secara konsisten, sehingga orang bisa menyebut kalau dia memang berprofesi di bidang tersebut. Definisi lebih sempit. Profesi adalah pekerjaan yang ditandai oleh pendidikan dan keterampilan khusus. Definisi yang lebih khusus lagi, profesi ditandai oleh 3 unsur penting, yaitu pekerjaan, pendidikan, atau keterampilan khusus, dan adanya komitmen moral atau nilai-nilai etis. Next. Ciri-ciri profesi. Yang pertama, profesi adalah suatu pekerjaan mulia. Yang kedua, untuk menekuni profesi ini diperlukan pengetahuan, keahlian, dan keterampilan tinggi. Yang ketiga, pengetahuan. Keahlian, keterampilan diperoleh melalui pendidikan formal, pelatihan, dan praktik
atau pengalaman lain langsung. Yang keempat, memerlukan komitmen, moral, kode etik yang ketat. Yang kelima, profesi ini bertampak luas bagi kepentingan masyarakat umum. Yang keenam, profesi ini mampu memberikan penghasilan atau nafkah bagi penyandang profesi untuk hidup layak. Yang ketujuh, ada organisasi profesi sebagai wadah untuk bertukar pikiran, mengembangkan program pelatihan, dan pendidikan berkelanjutan, serta menyempurnakan, menegakkan, dan mengawasi pelaksanaan kode etik di antara anggota profesi tersebut. Ada izin dari pemerintah untuk menekuni profesi ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada bisnis sebagai profesi. Nah, maksud bisnis sebagai profesi ini tuh, semua aktivitas bisnis dapat dianggap sebagai profesi. Kenapa? Karena profesi memiliki ciri-ciri, yaitu yang pertama, profesi adalah pekerjaan, dan di dalam bisnis terdapat banyak jenis pekerjaan. Yang kedua, sebagian besar jenis pekerjaan di dalam perusahaan yang dilaksanakan oleh jajaran manajemen menuntut pengetahuan dan keterampilan yang tinggi, baik melalui pendidikan formal maupun pelatihan dan pengalaman karyawan itu sendiri. Yang ketiga yaitu profesi menuntun penerapan kaidah moral atau etika yang sangat ketat. Dan yang keempat, tuntutan kaidah moral yang tinggi menjadi keharusan dalam sebuah aktivitas bisnis. Nah, jadi intinya bisnis dapat diartikan sebagai suatu lembaga atau wadah di mana di dalamnya berkumpul banyak orang dari berbagai latar belakang pendidikan dan keahlian untuk bekerja sama dalam menjalankan sebuah produksi atau sebuah aktivitas produksi. Dan kaidah ini disebut sebagai profesi itu karena adanya pengetahuan ilmu, keterampilan, dan komitmen moral atau etika. Dan menurut pandangan bisnis amoral, bahwa bisnis tidak ada hubungannya dengan masalah moral atau etika. Bisnis adalah bisnis, dan dalam berbisnis jangan dicampur adukan dengan moral atau etika. Dunia bisnis penuh persaingan. Para pesaing dianggap sebagai musuh yang mengancam keberadaan perusahaan itu sendiri. Aktivitas bisnis dalam lingkungan masyarakat itu tidak memberikan dampak yang positif saja, tetapi ada juga dampak negatifnya, yaitu contohnya meluasnya pencemaran lingkungan, korupsi, penyalahgunaan wewenang, dan lain-lain. Nah, hal ini tuh bisa mengancam pertumbuhan ekonomi dalam suatu negara. Dan yang membedakan pekerjaan biasa dengan profesi itu apa? Nah, yang membedakan ini adalah pada dampaknya. Berdampak pada masyarakat atau dampaknya itu terbatas. Sedangkan profesi dampaknya sangat luas atau sangat berpengaruh bagi lingkungan masyarakat. Oleh karena itu, bisnis adalah suatu profesi dan para pelaku bisnis dituntut untuk bekerja secara profesional. Yang selanjutnya, ada prinsip-prinsip dalam etika bisnis. Etika bisnis juga memiliki prinsip-prinsip, antara lain yang pertama, menyiratkan bahwa perlu adanya perubahan paradigma tentang tujuan perusahaan dan fungsi eksekutif perusahaan. Yang kedua, menyiratkan bahwa kegiatan bisnis tidak semata mencari keuntungan, melainkan juga mencari keadilan dan setiap praktik bisnis mereka. Yang ketiga, menekankan pentingnya membangun sikap kebersamaan dan saling percaya. Prinsip keempat, menyiratkan perlunya dikembangkan perangkat hukum dan aturan yang berlaku dalam perusahaan itu sendiri. Yang kelima, memperkuat prinsip kedua dalam perdagangan global dan dalam mewujudkan suatu kesatuan ekonomi dunia. Yang keenam, meminta semua pelaku bisnis untuk menjaga lingkungan bumi. Jadi kalau kita melaksanakan aktivitas bisnis, kita jangan sampai merusak bumi. Kita harus saling menjaga lingkungan bumi kita. Yang terakhir yaitu mewajibkan semua pelaku bisnis untuk mencegah tindakan yang tidak etis. Contohnya yang sering kita dengar di negara kita sendiri, yaitu korupsi dan pencucian uang. Seperti itu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai etika lingkungan bisnis. Etika dari sudut pandang manusia sebagai satu-satunya pusat pertimbangan moral yang disebut moral passion menurut Frankena dalam Alois A. Nugroho 2001. Meliputi 3 teori, di sini akan saya jelaskan. Yang pertama yaitu teori deontologi atau teori kewajiban. Perilaku etis hanya dilihat dari sudut pandang manusia, yaitu sejauh mana setiap orang menghargai, mempertimbangkan, memelihara, dan memberdayakan umat manusia sesuai harkat dan martabatnya sebagai manusia. Jadi di sini kita bisa menjelaskan bahwa teori deontologi sendiri itu kita dituntut untuk melihat manusia sebagaimana orang yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia. Karena biasanya di lingkungan kita sendiri itu kita tidak bisa melihat manusia sebagai manusia. Karena di dalam suatu pekerjaan, bila kita menjadi seorang atasan, terlalu banyak orang yang ada di sekitar kita itu memperlakukan kita sewenang-wenang karena kita adalah bawahannya. Dan untuk teori yang kedua, teori teleologis atau teori konsekuensi atau akibat. Perilaku etis juga hanya menyorot kepentingan umat manusia. Dilihat dari konsekuensi atau akibat dari setiap keputusan dan tindakan manusia terhadap manusia lainnya, yaitu setiap keputusan atau tindakan yang kita ambil, itu harus selalu memikirkan hal ke depannya. Jadi tidak hanya kita ambil keputusan hari ini, dan semuanya akan begitu saja, tidak akan mengakibatkan sesuatu. Tapi di kemudian hari pasti akan mengakibatkan sesuatu. Jadi kita sebagai seorang yang mengerti tentang etika, kita harus bisa mengambil suatu keputusan atau tindakan dengan baik dan bijak, karena kedepannya pasti akan mengakibatkan suatu akibat atau konsekuensi. Dan teori yang ketiga adalah teori teonom, kepercayaan kepada Tuhan. Pemaknaan ajaran agama juga dilihat dari sudut pandang manusia sebagai pusat perhatian dalam hubungannya manusia dengan Tuhan atau kekuatan tak terbatas dan sejauh mana umat manusia telah beriman dan mentaati perintahnya. Jadi di dalam kita beretika di lingkungan bisnis, kita juga harus memiliki bisa dibilang kita harus memiliki aturan-aturan tersendiri menurut kepercayaan kita pada Tuhan. Jadi kita tidak boleh melanggar aturan yang telah ditetapkan Tuhan. Seperti biasanya kita melakukan korupsi, itu sesuatu yang tercela, perbuatan yang tercela, dan hal seperti itu tidak boleh dilakukan oleh seorang pebisnis yang memiliki etika yang baik. Selanjutnya, menurut Bertens 2001, tentang pertumbuhan ekonomi global saat ini memunculkan 6 persoalan lingkungan hidup, yaitu yang pertama, kumulasi bahan beracun. Jadi, kita banyak sekali menemukan perusahaan-perusahaan atau pabrik-pabrik di luar sana yang tidak memiliki etika yang baik terhadap lingkungan, karena mereka itu melakukan suatu produksi tapi tidak memikirkan apa yang mereka timbulkan dari produksi tersebut. Seperti contohnya membuang limbah ke sungai yang mengakibatkan berbagai macam fauna yang ada di dalamnya menjadi meninggal atau kehidupan lainnya yang ada di dalam sungai tersebut menjadi tercemar. Yang kedua adalah efek rumah kaca. Rumah kaca ini sering sekali menimbulkan pertanyaan bagi kita, kenapa kok bumi ini semakin panas? Ya, karena adanya efek rumah kaca ini. Semakin lama manusia melakukan produksi yang tidak baik terhadap bumi ini, maka bumi ini juga akan semakin panas, terutama atmosfer yang ada di dunia ini. Dan yang ketiga, perusakan lapisan ozon. Nah, perusakan lapisan ozon ini masih berhubungan erat dengan efek rumah kaca tersebut. Karena dengan adanya efek rumah kaca tersebut, lapisan ozon yang ada di permukaan bumi kita, yang ada di atas, itu menjadi berlubang dan itu menimbulkan panas yang sangat menyengat di siang hari. Dan yang keempat adalah hujan asam. Hujan asam tersebut
bisa terjadi bila di dalam suatu perairan yang ada di suatu lingkungan itu sudah tercemar dengan berbagai limbah dari produksi yang dilakukan oleh berbagai macam pabrik dan perusahaan tersebut. Jadi dengan adanya perairan yang sudah tercemar, maka bisa terjadi hujan asam. Dan yang kelima, ada deforestasi dan pengurunan. Dan hal itu bisa terjadi pula akibat kita yang selalu menebang pohon sembarangan untuk melakukan sebuah produksi seperti misalnya kita membuat meja atau kursi yang menggunakan bahan-bahan kayu. Maka kita akan menebang pohon yang ada di hutan. Dan bila kita tidak melakukan pembaruan atau tidak melakukan penanaman ulang terhadap hutan tersebut, maka pengurunan ini bisa terjadi. Apalagi kita di Indonesia ini memiliki hutan yang sangat banyak, terutama di Kalimantan. Tapi kita tahu bahwa di Kalimantan juga sudah banyak sekali penebang pohon sembarangan yang melakukannya secara ilegal atau tidak memiliki sertifikat khusus untuk melakukan hal tersebut atau tidak memiliki izin. Jadi hal ini tidak boleh diteruskan. Maka pemerintah juga harus melakukan seperti pemeliharaan ulang tentang hutan-hutan tersebut agar hutan yang ada di Indonesia juga tidak sampai menjadi pengurunan. Dan yang keenam, kematian bentuk-bentuk kehidupan. Kematian bentuk-bentuk kehidupan ini bisa terjadi bila kita tidak bisa menjaga etika sebagai manusia untuk lingkungan yang ada di sekitar kita. Karena pastinya kita sebagai manusia itu akan bergantung terhadap lingkungan. Kenapa begitu? Karena kita adalah makhluk sosial, kita saling membutuhkan. Tidak hanya terhadap manusia lain, tapi juga terhadap lingkungan kita pasti butuh. Contohnya seperti sumber air. Jika air tersebut tercemar, maka kita akan mengambil air minum dari mana? Maka kita akan mencuci baju dari mana? Semua itu kita butuhkan. Kita saling timbal balik dengan lingkungan. Maka dari itu kita harus menjaga lingkungan kita agar lingkungan juga bisa membantu kita sebagai manusia. Gitu. Dan untuk paradigma etika lingkungan sendiri, berikut ada beberapa paradigma atau pola pikir yang berkembang dalam memahami etika dalam kaitannya dengan isu lingkungan hidup. Yang pertama, etika kepentingan generasi mendatang yang memandang bahwa suatu keputusan dan tindakan hendaknya jangan hanya memikirkan kepentingan umat manusia pada generasi saat ini, tetapi juga kepentingan umat manusia pada generasi yang mendatang. Seperti yang saya jelaskan tadi, jika kita mengambil keputusan atau sebuah pencapaian, kita harus memikirkan ke depannya seperti apa. Jadi itu akan mengakibatkan apa di masa depan atau di masa yang mendatang. Kenapa begitu? Karena setiap yang kita ambil atau setiap keputusan yang kita ambil saat ini itu akan mendatangkan akibat di masa mendatang. Jadi kita harus memikirkannya dengan benar, dengan baik, dan secara bijak agar kita bisa mendapatkan keputusan yang baik untuk mendatangkan masa depan yang lebih baik lagi atau akibat yang lebih baik lagi untuk masa depan kita. Dan yang kedua ada etika lingkungan biosentris yang memandang perilaku etis bukan saja dari sudut pandang manusia, tetapi juga dari sudut pandang non-manusia, seperti flora, fauna, dan benda bumi non-organisme lainnya, sebagai suatu kesatuan sistem lingkungan. Seperti yang saya jelaskan di awal tadi juga, bahwa kita sebagai manusia tidak hanya harus memikirkan manusia lain, tapi kita juga harus memikirkan lingkungan dan juga fauna, flora, dan yang lainnya. Karena apa? Karena kita sangat membutuhkan bantuan oleh lingkungan tadi. Karena kita sebagai manusia juga pasti membutuhkan lingkungan untuk hidup. Dan yang ketiga ada etika ekosistem. Menganggap setiap sang pencipta atau Tuhan dan seluruh ciptaannya, bumi dan seluruh isinya, sistem tata surya, sistem galaksi, dan sistem alam jagat raya dianggap sebagai moral bagian. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, yang terakhir yaitu ada kode etik di tempat kerja. Setiap kita bekerja di tempat kerja pasti mempunyai kode etik tersendiri. Nah,
kode etik ini itu terdiri dari 6 macam, yaitu yang pertama kode etik sumber daya manusia. Nah, kode etik sumber daya manusia ini meliputi 5 peran-peran, yaitu administrasi, pesan kontribusi, peran agen perubahan, dan peran mitra strategis. Yang kedua yaitu kode etik pemasaran. Nah, kode etik pemasaran ini meliputi tanggung jawab, kejujuran, dan kewajaran, dan hak dan kewajiban dalam hubungan berorganisasi. Jadi di pemasaran itu kita memerlukan kejujuran dan tanggung jawabnya. Gimana kita bisa memasarkan produk kita secara teliti atau secara tepat ke tangan konsumen. Yang ketiga yaitu kode etik akuntansi, meliputi kompetensi, kerahasiaan, integritas, objektivitas, dan resolusi atau konflik etis. Dan yang keempat, ada kode etik keuangan. Dalam sebuah perusahaan, laporan terakhir yaitu keuangan. Apa kode etiknya? Yaitu bertindak berdasarkan integritas, kompensasi, martabat, dan bertindak etis dalam berhubungan dengan pabrik, pelanggan, calon pelanggan, dan lain sebagainya. Dan yang kelima yaitu kode etik teknologi informasi, mencakup kontribusi bagi masyarakat dan kesejahteraan umat manusia, juga menghindari merugikan orang lain, serta jujur dan dapat dipercaya. Yang terakhir yaitu kode etik fungsi lainnya. Dan setiap elemen di dalam perusahaan itu akan berinteraksi selalu dengan yang lainnya, yang akan mempengaruhi perusahaan secara keseluruhan. Jadi kode etik ini saling terhubung satu sama lain, sehingga akan mempengaruhi perusahaan itu sendiri. Bagaimana ke depannya, seperti itu. Oke. Ya, selanjutnya sudah sampai pada akhir materi. Sekian penjelasan materi tentang prinsip dan kode etik dalam bisnis dari kelompok 12. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Bila ada pertanyaan atau masih belum jelas, bisa diberikan tanggapan. Dan kelompok kami juga membuka kritik dan saran yang membangun untuk kelompok kami presentasi ke depannya. Baik, sekian dari kami. Terima kasih. Nun wal kolami wa mayasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.